Ada bini capek kak, capek. 2 kali kan tadi malam saya banting kamu di sini. Nyong buki kaki. Ayo bangun di, ayo bangun. Pakai bekol si bini kejebdik. Bacar kacaran si bini celep. Ya Allah, apa kata isi turunkan dulu aku kak. Ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Ada apa dik kak? Demi Allah aku bangga punya suami kamu. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya senang terhadap kecantikan saya kak. Ternyata sampean tidak hanya kagum terhadap keindahan tubuh saya kak, tapi kau suami yang telah mengantarkan aku mencari ridho Allah. Kau suami yang telah mengantarkan aku untuk khusyuk dan berdekatan dengan Allah. Pasti geluk si bini dicium oleh istrinya suami tadi dan mengatakan, kak cintai aku karena Allah. Kebesaran di bini gak ada. Kek kau bingung si laki dan si bini. Kak sayangi aku karena Allah. Pasti rekap itu lupa boleh si laki itu laki. Oh, jangan soal ada kanjel le, nutut. Kalau gak alih semua le. Lo atakbir masih laki. Allah. Mak dia takbir gak ada lo. Lotot pucuk pokok dia segala macam. Lo. Cobalah kecintaan kita kepada Allah. Baca sholat. Makanya kalau kita ingin dan kepingin kita aman dari seluruh bencana yang ada di dunia ini, ayo perbanyak baca sholat. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Ini firman Allah. Allah tidak akan pernah membohongi firman-Nya sendiri. Allah tidak akan pernah menurunkan virus yang mematikan. Kita akan aman. Jaminannya apa? Wa anta fihim, selama kamu Muhammad fihim, selalu berada di tengah-tengah mereka. Coba kita lihat di tafsir, apa maksudnya itu? Allah tidak akan pernah mengancam, Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Wa anta, kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Apa maksudnya? Ada 2 tafsir ulama. Selama umat Nabi Muhammad istiqomah, seken, berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah, maka Allah akan mencabut azab di daerah itu. Amin. Ayo ikuti. Isra cinta ke Allah, isra ngelaksanakan sholat, pakon napasa, ikuti, seken ke ajaran agama Allah. Allah mencabut azabnya di daerah itu. Ada yang menafsirkan selama umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak bacaan sholawat, di lapangan sholawat, di rumah-rumah sholawat, seluruh kegiatan aktivitas umat Nabi, perkawinan dibacakan sholawat, walimatul akikoh sholawat, tasyakuran sholawat, di berbagai macam tempat sholawat, Allah akan mencabut azab di situ. Corona tidak akan pernah masuk di situ. Kenapa? Karena syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu di dapur saja malah bacakan sholawat, goreng nasi, baca sholawat. Suami mau datang dari bekerja, ibu-ibu ada di pintu. Suami datang, cobalah lantunkan lagu-lagu Habib Syekh. Ambek selaki, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Seneng selaki, berapa dek gue tekuk. Makanya sholawat itu baca, Bu. Baca, pegang anak sholawat, baca ya Rasulullah salamun alik. Meneteslah air mata ibu, sekosot dia dengan anak. Terjebak ke Mekah. Mudah-mudahan kau nyampe Madinah nak, suan ke makbara Rasul nak. Saya sambung jiwa ibu nak kepada Rasulullah sambil dia meneteskan air mata. Ya Rafi asya'ni wad daraji atfataya jiratal alami ya uhailal ju diwal karomi
deras mengalir, tak ning tampe air mata, mengucur deras. Seraya ibunya berkata, nak, cukuplah ibu yang gak nyampe Mekah. Lo melolo ebok saya melarat nak, lo melolo ebok nak saya tak dapat Mekah. Pahalon capan, engkau boleh saya tak dapat. Atau oleh embun siapa sebentar bentuk. Nih saya bicara sama anak. Itu tinggal mun entak kira dapat aja. Anak balik raja otang bengi satu. Mun raja otang banyak maca selawat asraqul adibai, termasuk juga selawat munjiat, selawat nariyah. Ada banyak bentuk selawat. Paling kendaan bacaan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dengan selawat khitab, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Sayyidi ya Muhammad. Paling kende salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Paling kende sallallahu ala Muhammad. Pernah dialog interaktif kami kemarin di Jember. Ada seorang mahasiswa bertanya, Pak Yai, kalau baca sholawat Muhammadnya saja Kiai yang dibaca, apa ada pahala? Katanya nih kayak gini. Coba praktekkan gimana cara bacanya. Ini gitu. Muhammad, 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 Muhammad. Apa ada kira-kira pahalanya? Ayo, Muhammad, Muhammad. Itu bukan selawat. Ada aja paling kendang selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, Muhammad. Limun barang itu, Muhammad. Sudah tuh medrak nih bermedrak juga. Tasbih dulu kepada Habib Nizar, tasbih dulu kepada Habib Yasin. Jangan sekedar membaca, tapi bagaimana bacaan-bacaan yang benar selawat itu. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama dia masih bisa baca selawat, selama Ahbabul Mustafa eksis dengan bacaan selawatnya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah sebenarnya jawaban untuk menghapus beberapa penyakit dan virus corona di Indonesia ini. Kau selamat, selawat baca. Yang kedua apa Kiai? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama orang itu tadi tidak sombong dengan dosa-dosanya, mau istighfar kepada Allah. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah punya salah. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah melakukan kekeliruan, tapi manusia yang baik tatkala dia punya salah, sadar atas kesalahannya dan segera ingat kepada Allah, segera istighfar kepada Allah. Kini kasih bagus, benih setandi salah Pak. Mengojak manusia ni kado, tibi entar kado enak rekan niat dakwah. Setiap hari saya dakwah, entar konjangan, tapi terkadang dosa tergepok di tibi Pak. Undangan lewat di sungai terkadang ada orang mandi, padahal kiainya sudah tertidur. Sopirnya astagfirullahaladzim. Kiainya terkejut, apa ini? Yang mandi cik maafan kantor. Wah, lah kurang ajar orang kan. Saya bos maafan nungku, wah pada kepikiran dak sing gede-gede. Begitu kuasa Allah menciptakan segalanya. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dia. Dosanya mulut yang selalu ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, senang memfitnah orang lain, sementara mereka tidak pernah berpikir dirinya. Ahbabul Mustafa selalu diantar oleh Habib Syekh dengan kata-kata, cobalah perbanyak zikir, cobalah perbanyak baca selawat, ketimbang kita membicarakan kejelekan orang lain. Ayolah perbanyak baca selawat. Kenapa? Karena mulut ini nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya dong, istighfar. Ya banyaklah bacaan istighfar. Mau yang panjang ada, dilakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan makbul. Tuh, itu agak panjang dilakukan. Ya kalau yang biasa-biasa astaghfirullahaladzim,
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya paling pendek, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Itulah paling pendek. Sekendaan boleh, tak ada. Hanya di sekendaan mulu. Mojok ning masjid, astagfir, astagfir, astagfir. Kamu tahu macam istighfar. Iya tasbih dulu lah sama kiai yang bisa. Dah iya loh. Makanya ibu sekalian, kalau kita ingin punya anak yang bagus, ayo perbanyak baca sholat. Coba ibu-ibu ingin punya anak yang istiqomah ibadah. Ibu-ibu ingin punya anak yang berakhlakul karimah. Bapak, caranya kalau kumpul, ini caranya. Kalau ibu mau kumpul dengan suami, tolong ingatkan suaminya. Mas, punya wudhu mas. Tanya kita deh. Jawaban seroban. Munduran dia anak seistiqomah ibadah. Jangan selaki. Arah apa le? Joko tahu aja ngomong ngelak wudhu. Ini perlu penjelasan lagi. Mas, anak kita ini proyek masa depan kita loh mas. 9 bulan loh mas ada di kandungan. Wahnan ala wahnin, yang capek itu saya loh mas. Dan tatkala aku akan lahirkan anak, nyawa mas taruhannya. Nyawa mas. Wong bayi itu paling kecil berapa? 2 kilo 6 on standarisasi kedokteran. Normal bayi itu 3 kilo. Ya, bukti ke? Enggak butuh laku ada. Kata gereman delik untuk melahir laku. Jadi depan tadi yang seraja enggak butuh laku. Seborang mi kada serajaan seborang. Mangan ada rumah. Saya loh mas. Nyawa loh, taruhan saya loh mas. Dan tatkala anak lahir pas alaban kang kok mas, apalagi berani kepada kamu sebagai orang tua mas. Wallahi aku rugi mas. Anak rakain anak rebah alaban kang kok ban. Ayo loh mas, demi anak kita, yuk sampai ngambil wudhu dulu. Lah kalau suaminya mau ngambil wudhu, istrinya juga ngambil wudhu. Dan katakan, innallaha tahirun yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci, senang kepada hamba-hambanya yang suci. Hari kalau wudhu, misam selaki, mari lale. Lanjut mas, apa boleh? Sholat sunat tahajud 2 kali. Orang yang cerita teror lagi sholat tahajud. Hari ya boleh lo ada. Allahu Akbar. Ayo. Ada benda jenisnya kabel. Iya lo tu. Bagaimana caranya kiai? Baca itu. Salat sunat tahajud. Hari ini takbir tak kena lagi apa? Allah. Mak deh takbir enggak? Ada rosak pikiran kau dan sedang. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Senyum suaminya. Apalagi? Ya, mari kau. Apa boleh? Nyaut si bini Yasin sekalian mas. Boleh hebat anak. Melamar Yasin surat Waqiah agar dimudahkan rezekinya oleh Allah. Hah, nyalpang si laki. Cara ajaran yang isi jadi dia le. Kau ibri indah banjak benar. Masa boleh gelak kau suruh ngelak wudhu? Surat tahajud Yasin Waqiah. Apa jangan si laki? Jangan si bini. Wallahi bareng benar. Jangan boleh bini nembiar. Kapan kau suka pasti aku layani. Mun lembian pun disuruh ngelak wudhu tahajud Yasin Waqiah, itu demi kemuliaan anak kita kak. Mun pun mari ngelak wudhu tahajud Yasin Waqiah, ngereng man. Ayo ngereng. Apa jangan lagi? Ada lah mati lagi lah kau tidak dianda. Mati lagi lah. Ngelak wudhu tahajud lah mati. Meski suruh macam Yasin benar. Ya dia nak ya abas. Lo kulin sekali kan. Betul-betul cek mati mereka. Ya mun tak mampu macam jeria, cukup baca-baca yang pendek aja yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu baca agar enggak diampuni syaitan. Tak oneng dulu lagi dulu tak pernah masuk ke pesantren ke. Iya cukup macam bismillahirrahmanirrahim. Masih jawab lagi tak tahu kok. Macam bismillah tak tahu. Ya mun bismillah tak tahu cukup macam bis itu. Bis terus. Insyaallah mulai raja dan laki itu supir bis jurusan membawa juga ke Pontianak.
Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah dan berbanyak baca sholawat, insya Allah akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Dari mana kiai rizki lo? Allah Maha Alim. Kalau memang karena kekuatan kita bekerja ingin dapat rizki, mungkin gundira karena laku abu dapat rizki. Mestinya orang dia soki kapti. Tapi nyatanya kalau karena tidak ditakdir oleh Allah, jen raja laku, jen raja otang. Dan kucing laku jen raja otang, mak bisa. Loh, yang nakar rizki untuk kita semua adalah Allah. Dan macaran oleh rizki Allah, ya kerja tetap Pak. Allah di dalam mengasih rizki kepada kita tak langsung je turun PC dari langit berbentuk dolar, rial, ringgit pas keker dari langit dan kita rebutan. Ya enggak gitu loh Pak. Allah tidak menurunkan emas, Allah tidak menurunkan ya perak, enggak. Tapi Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan sungai, Allah menciptakan lautan. Semua itu adalah lahan untuk mendapatkan rizki dari Allah. Coba namakan sawit, tumbuh sawit. Kita buang peloka bau, biji mangga, tumbuhkan bau. Mangga tak open. Siapa yang menciptakan pohon itu? Ya Allah. Ketika berbuah, jual padu, kerojot nyaman. Allah open. Kayak langsung semangka, petombu, gemah ripah loh Cinawi. Tetimun bado orang keberat kata tak nemu lakoh, bukan dunianya dipersempit oleh Allah, tapi otak kasih sobat ben pangeran. Kenapa? Sombong, hendak mau berdekatan dan membaca salawat kepada Rasulullah. Ada tak nemu lakoh, keberat kata murah lagu apa kok? Apa tak ada yang ketemu? Cek tanah dia dunia, cetak jadi batak bisa, dicetak jadi genting bisa jadi uang. Coba bayangkan, ntar kata PC banyak ikan di dalamnya. Yang terkadang manusia itu terkadang lupa. Tak bisa ke guletan di tanah ke. Tubuhmu itu adalah uang. Ini jari-jari tangan ini alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Otakmu itu alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Kakimu itu adalah alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Dengan jari-jari kita mainkan komputer, dia bisa menjadi bendahara di sebuah perbankan, dia bisa menjadi sekretaris di sebuah pemerintahan hanya dengan jari-jari. Ini bisa kita dapat gaji 7 sampai 25 juta. Sedikit. Mengucap beri rezeki Allah. Kalau mereka yang tampil mainlah bulu tangkis, memenangkan pertandingan internasional dengan tangan-tangan mereka bisa mengharumkan nama bangsa. Berapa dari Menpora? 1,5 miliar plus rumah dari tangan yang hebat ini. Mixer, nyoting, pesen uang, meneguk mik, uang. Yo tangan deh, mentepan nggak tak bisa terjadi deh. Saya tangan lesor yang mulut dia. Uang ini bisa mendapatkan uang, tangan ini, kaki ini bisa mendapatkan uang. Jadilah pemain sepak bola dengan kelihayan kakinya, dia bisa antar klub kabupaten saja bisa mendapatkan uang dari pemerintah daerah. Kenapa? Kakinya mengharumkan nama daerahnya. Apalagi menjadi pemain provinsi loh Pak. Ada Persib Bandung, Persibaya Surabaya, ada Persija Jakarta. Sekali tendang 100 juta loh dari gubernur. Kenapa? Kakinya mengharumkan nama daerah. Apalagi menjadi pemain timnas Garuda Muda pasti bisa. Ada U16, ada U22. Tanding dengan Malaysia, tanding dengan Thailand, tanding dengan Malaysia, Brunei. Kalah melawan Indonesia. Kurang apa presiden ketika dia turun ke gelanggang, cium lo nak benderamu, cium sebagai bentuk kecintaanmu terhadap bangsa dan negaramu. Dan mainlah, bergeraklah, larilah di gelanggangmu, tendang nak, sekali tendang 1 miliar. Itu 1 miliar dari presiden. 2 kali memasukkan bola 2 miliar. Akan saya kucurkan dana untuk kaki-kaki yang terbaik untuk bangsa. Akecak kalah, akecak. Aku tak tahu saya kau dari Indonesia. Tompes dalam ini. Lah bagaimana caranya Kiai? Cobalah kreativitas diri, otakmu itu bisa mendapatkan uang. Ini sound system ini karena kecerdasan otak manusia.
Ada mic kayak gini, kecerdasan otak manusia. Dengan kecerdasan dia bisa merangkai mikrofon sehingga Malik apinta yang dina napsap kamandoman suara. Ini akal pikiran. Lojok saking tanda mic tolong tol guna nih. Yang jandengan nih gede sekali makin. Ini kecerdasan akal manusia. Kuda kuat, fisiknya kuat, tapi dengan kecerdasan otak manusia bisa dikalahkan. Dengan kecerdasan manusia, manusia mampu menciptakan mesin otomotif. Bergerak cepat, dibuatlah mobil, bodi mobil yang kekuatannya diukur dengan kuda. Maka diberilah nama Mitsubishi kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin, full tank. Dari sini, aku mencaren juga. Urus-urus ke Pontianak. Tadi ngangsor Pajero, tapi mencaren nunget pak. Ini menung apa? Neru lah, neng simpang 4 apa? Neng wajib, yuk tojuk kok rokok anjir. Nah, kira mampu. Otak manusia jangan dilawan. Mau bicara di sini dengan orang yang ada di Bondowoso bisa. Kalau dulu karamat ini terjadi pada wali-wali Allah. Ki As'ad Syamsul Arifin akan kehadiran tamu Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid niat bertamu ke Ki As'ad karena ada walinya. Ki As'ad paham. Seluruh santri dikeluarkan oleh Ki As'ad. Ayo bersih-bersih, akan ada tamu agung datang ke pesantren ini. Belum lama selesai bersih, Ki Hamid rawuh Pak. Itu merabu. Misem Ki Hamid pada paham. Karena sama-sama wali. Lah enggak mungkin Pak. Makilah abak tak wali. Ketemu Ki Malik. Jak rabu akan nak segudang dia, segubang. Ketemu Sengkubang Bengkus Imam Juhari. Tenang, Ki Malik sudah ada di perjalanan. Dia sudah dengan wakil bupati Mempawah. Sih, mau apa tahu? Loh, benih wali, AWA. Temulah ada 2 mobil yang di depan ini, Ki Malik ada di tengah ini. Temu persis dengan wali. Kenapa? AWA. Kecerdasan otak manusia luar biasa Pak. Temu Pak, word in my head. Kalau orang wali punya kekeramatan iltifatul ardi, bisa melipat bumi, elixir bumi loncak deh Pak kawan-kawan. Termasuk ketinggian teknologi. Ntar ada emak, wong kemarin saya masih di Pontianak, kemarin sudah Ki Malik masih ada di Madura, 2 hari lagi kemudian kami ada di Bandung, dari Bandung Pontianak. Kenapa? Kecerdasan otak manusia. Burung bisa terbang, tapi otak manusia bisa menciptakan melebihi burung. Apa? Pesawat. Habibie dari Pari-Pari mampu mendesain pesawat berapa? 364 pesawat. Dijual ke Jerman, dijual ke Korea. Makin gini cetak Habibie bisa kebay pesawat. Tak tentu sirat jadi bisa kebay pesawat. Cetak kebay hulu bendion-dia. Kecerdasan otak manusia ya Rob. Lah bagaimana caranya Kiai? Loh, Habibie bisa membuat pesawat. Orang yang mau ke Mekah Pak, 400 orang masuk satu pesawat, apalagi yang punya 2 paling-paling itu. Ada Citylink Saudi Arabia, Saudi Airlines, termasuk juga Garuda Airways. Belum 100 orang masuk Pak. Berapa bis Pak, lekor bis masuk ke satu pesawat. Satu orang itu berat barangnya 35 kilo kali belum 100. Berapa ton berat pesawat take off dari Pontianak Sebadio menuju mana? Jakarta. Depak atas tegepok ben manuk. Ya Allah, mak bedi serajel ben kok. Tegorjot manuk. Puh, rajol kuda. Ya manuk tadi otak. Makanya manusia jangan dilawan. Manusia. Lamun tro cerdas demah ke bersujud ka Gusti Allah. Ayo jangan sombong-sombong. Allahu Akbar. Bawa sujud. Malah tak sempet otak jiwa bagi. Cuma seneng apa enggak ibu? Kalau ibu punya suami yang bisa ngimami, seneng nggak betul? Seneng. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Santri si bini. Selaki atau lesu. I'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamam shalah. Si panuting si bini, paloros. Si bini, loros ban siapa gaya kau di dunia. Mak sial apa jago benar. Saya ada orang yang sudah loros. Ya saya pikir lah, mbak NDB bagaimana Imam Masjidil Haram. Saya selaki atakbir Allahu Akbar.
nangis begini, alhamdulillah aku punya suami yang bisa mengantarkan aku menuju surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tuh senang can matuan lah mantan kerja can mbana ya Allah tudung boleh Pak Mbak boleh berjamaah aku lah tahu mun pahan di anak tahu ngaji seneng tak seneng Pak Bu sesesa mun di mentok setelah takbir Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar canemban ya Allah mata Pak keren Jepang kan mantar mentak pada bener ya gimana syarat menjadi imam coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Aqra ditempatkan di posisi pertama yang bagus bacaannya loh menggoda Abdurrahman As-Sudais Abdurrahman As-Suraim Imam Masjidil Haram hafid dia apal Quran dan bacaannya bitajwid wa tartil indah menggoda sadus ibadah tepaan tarawih saat Ramadan sadus loh Pak setiap malam anteng makmum kenapa indah mendengar bacaan imam Allahumma iya makmum juga siratal ladzi na'amta alaihi ghairil maghsubi alaihim walassalin jangan mana ancor ancor wasak. Makanya keberadaan pesantren itu penting adanya, keberadaan majlis taklim itu penting adanya, keberadaan ustadz para alim ulama penting adanya. Kenapa? Agar ibadah hamba-hamba Allah ini benar bacaannya dan dimakbul diterima oleh Allah. Pesantren Pak mungkin pada kiai hendak morok sujud syukur dan alhamdulillah mungkin banyak habaib sing ngopenin bian nengkantu sujud syukur tak gampang mencerdas anak yang wajib mencerdas anak orang tuanya Pak benih kiai ben habaib embian sih gak boy setelah mencerdas itu lagi ke kiai coba kira-kira embian nyaman lagi bungut kiai sih pelengan teger biru kiai morok benar. Kalau 6 tahun cerdas, ikoniin si cerdas, beri si gendeng boleh. Punya kiai mati dengung di situ kan. Ini kelakman menyenangkan. Si wajib cerdas ya orang tuanya sendiri. Tanggung jawab orang tua pertama ayyuhsina ismahu mempercantik nama anak. Yang kedua wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala mengenalkan anak terhadap ajaran-ajaran agama Allah. Empak embuk meniyai mangan wong pada kiai ndak nerima anak pian sujud syukur alhamdulillah. Kula di pesantren Pak. Esuk nyaman nego pesantren. Iya mun pesantren kono ada takdim luar biasa. Kenapa? Yang dicari di pesantren barokah, bukan cari kecerdasan. Ayo nak cari keberkahan di pesantren. Awas lo, jangan berani sama orang tua, jangan berani sama guru muna, jangan lanjang kolang ke kiai nak. Ini bagi sekuni kur barokah, insya Allah manfaat nak ke masyarakat. Jok ngecoan di pesantren jok, jarum saya kecok, jaran mulai dapat toran pesantren rajin nak. Takut pesantren kawanan, gulen di bunga napau, neng yaden masjid dicompok neng, mun yaden asrama putri pohon rambutan, sampai rame-rame bungkal, sak mesai bungkal, satu pun tidak ada yang hilang. Kenapa? Kejujuran santri di masa lalu bisa dipertaruhkan. Geger tau beco ben santri subuh dapat kagiain hebat santri dulu mangken gula si tadi kiai 5 tahun tak melong pau sekali gula Pak melor dulu santri rombongan naik ke atas pau sangat goreng 11 orang kemet gembong-gembong ada sekali cek temung kok dek takut endi dentek beban bawa toronjong toron mikrojek cek misem saya kalau colon saya benar kain tak pemilu sekali kalau dulu Pak
tatkala kiai naik masjid, tatkala gurunya mau naik masjid, orang-orang itu tidak langsung naik. Kenapa? Dia masih lihat loh. Lihat sandal kiainya. Petapa aki, poter, balik, petapa. Karena apa hubungnya dengan kecerdasan? Tidak ada, Pak. Apa hubungnya cerdas dengan tepak sandal? Tidak ada. Barokah yang dicari, memudahkan kiai. Mudah-mudahan kelak dimudahkan tatkala pulang ke rumahnya. Amin. Itu dulu anteng saban, Pak. Aduh, makin ada. Kalau bulan ki buru dugale elang sandal. Gue mikir siapa sih anteng sandal. Dan tatkala saya pamit untuk ke Bandung dan Pontianak, 8 hari saya tinggalkan kamu. Ada yang menangis santri dari situ Bondo. Kok lama Kiai? Saya ada dakwah dalam rangka ini, banyak kegiatan Isra Mi'raj. Dan saya nangis, doakan saja. Turun dari masjid ada yang membenarkan posisi sandal saya. Siapa mentepak sandal? 5 tahun kok jadi Kiai tidak semua tepantang sandal. Dan dia yang menangis. Artinya Kiai, saya Kiai. Dari 5 dari situ Bondo Kiai, melandingan bungatan Kiai, situ Bondo. Bagus nak, saya pegang kepalanya, bagus, bagus. Toron kok, mak becah tang sandalnya. Ngampung ibu sebetulnya. Boleh ngajak, lalah tak bagus dia benar. Hari ya sama dia sandal-sandal benar. Kok mak meler-meler.